Oke. Nanti kita bagi dua sesi. Sesi pertama, saya mau tanya-tanya dulu ke Mas Aji, Bro Aji, tentang gimana sih dia membangun karir, membangun keluarga di Singapura gitu. Mas Aji ini kerja di Broadway Malian, itu biro arsitek dari Inggris. Mereka punya cabang di Singapura. Dan Mas Aji ini yang banyak memimpin, banyak berkontribusi di dalam desain-desain Broadway Malian, khususnya di kawasan Indonesia dan Asia Pasifik ya. Ya. Oke. Nah, kemarin Ji, kita lihat di IG story-nya ada ada berang-berang gitu. Berang-berang Di sepanjang sungai di Singapura gitu. Kamu main-main dengan arsa. Itu kok bisa ada sih berang-berang liar di Singapura gitu? Jadi Singapura emang ekologinya beragam. Segala macam fauna, dia kadang ada liar di jalan gitu. Oke. Saya pernah ketemu biawak, kemudian berang-berang. Kemarin berang-berang terakhir karena ternyata hari sebelumnya ada offering, jadi semacam persembahan untuk satu religion tertentu gitu. Dia kasih ikan di pinggir sungai, kemudian berang-berang datang. Hari sebelumnya malah mereka berantem ternyata di antar berang-berang, geng berang-berang yang satu dengan geng berang-berang yang lain berantem di Marina. Jadi cukup seru sih di sini. Kalau kita jalan-jalan sepedaan pagi itu kita bisa lihat berbagai macam hal. Tapi dia jinak kan? Nggak nyerang manusia gitu? Enggak. Waktu itu saya lagi sepedaan, jadi saya lagi sendiri, sepedaan ke sana, nggak tahu kalau akan ada itu, kemudian saya coba si Mita, istri saya dan anak saya tiba-tiba WhatsApp pengen nyusul, saya berhenti di pinggir sungai. Ketika berhenti di pinggir sungai, ternyata kok ada berang-berang tiba-tiba datang nih. Saya kaget kan, loh, apa nih? Itu berang-berang banyak, ternyata di situ banyak ikan gitu, di pinggir sungai. Dan mereka mulai makan ikan, mulai duduk-duduk, terus terus berlanjut. Akhirnya Arsa datang, dia juga bisa ikut lihat gitu berang-berangnya. Ya seru sih di sini untuk ekologinya. Oke. Nah, cukup di Singapura gitu udah berapa lama sih, Bro? Kalau menurut LinkedIn sih 6 tahun 3 bulan. 6 tahun 3. Rencana sampai berapa? Jadi saya kesini Februari 2014. Rencana belum tahu. Nah, dulu kan kita di Jogja sempat seru-seruan fiksi sepedaan gitu ya. Nah, di Singapura sering ya? Masih sering ya? Masih. Jadi sepedaan masih rutin, itu salah satunya kegiatan yang saya pikir cukup menyenangkan. Dan di sini treknya juga cukup santai, datar, jadi saya bisa sepedaan cukup jauh dengan tidak terlalu capek gitu dan aman. Nah, ini contoh-contoh arsitek yang menjaga kebugaran tubuhnya ya. Mas Amin. Nah, kamu punya visi di Singapura itu kalau kita boleh tahu nih, visi kamu di Singapura kan katanya mau masih panjang, makin belum tahu ditentukan sampai kapan gitu. Nah, visi kamu itu di Broadway Malian atau di Brahmono Aji dan Associates gitu? Kalau saya selalu kerja, selalu berpikir, walaupun saya kerja di suatu perusahaan, saya juga harus berpikir sebagai seorang entrepreneur gitu. Jadi nggak bisa kalau kerja tuh hanya kerja itu, saya pikir nggak akan ada di dua sisi, nggak akan ada kontribusi yang nyata gitu. Ketika saya berpikir sebagai diri saya sendiri untuk bekerja, walaupun saya membawa jaket sebuah perusahaan, saya akan tetap bisa berkarya dengan nyata gitu. Dan saya pikir secara individu sih
saya masih mau berusaha tetap bisa berkarya di Blue Team Alien. Oke. Visinya sih seperti itu sekarang. Masih terus Nice. belajar dan berkarya bersama Blue Team Alien. Nice. Jadi selalu ada jiwa entrepreneur ya, walaupun sedang Ya, berkarir profesional ya. ya betul. Good to know. Dalam artian kita selalu berpikir secara individu apa yang mau kita kontribusikan terhadap kantor dan mencoba untuk menggali apa yang kantor bisa memberikan kita pelajaran atau bimbingan tertentu gitu dalam mengasah diri kita gitu. Oke. Dan kita mengembangkan diri bersama gitu. Nah, kalau kerja di Singapura itu, Bro, menurut lu work life balance seimbang gitu atau work hard play hard gitu? Kalau di Singapura? Both sih. Kalau kebetulan di kantorku itu lebih work life balance. Kita berusaha tidak pernah overtime sih pasti ya. Jadi overtime ketika kita kerja kadang-kadang kita harus lembur itu pasti. Cuman Sabtu Minggu itu kita selalu berusaha di kantor nggak ada orang gitu. Jadi kita tetap work life balance gitu. Dan dulu sih ketika masih sendiri ya play-nya harder. Sekarang sih play harder dengan anak gitu di rumah. Jadi tetap both itu yang tetap harus kita lakukan sih. Jadi balancing life itu perlu gitu. Oke. Apalagi di sini cukup kerjaan cukup ketat gitu. Kalau ada deadline setiap minggu dan sebagainya. Oke. Nah, dengan itu semua, kamu di Singapura itu, your story in Singapore itu living in a dream. Kamu hidup di dalam mimpi kamu atau Singapura itu it's just another chapter of your life gitu, Bro? Aku living in one of my dream. Tapi ini adalah chapter of my life. Jadi dulu sih pengennya dari kecil sih. Pengennya tuh intinya satu keliling dunia gitu. Jadi berangkat ke Singapura itu salah satu step gitu biar bisa meraih hal-hal lain yang ada di dunia. Salah satunya kalau dalam arsitektur ya saya bisa desain bangunan di hampir di seluruh dunia sekarang. Bahkan di Amerika pun saya pernah gitu. Jadi cukup living in a dream. Dan semoga ini adalah chapter of my life untuk yang berikutnya nantinya gimana. Nice to know. Nah, kalau nggak jadi arsitek, Ji, ini kan sekarang lagi musimnya kita tuh lay off, kontrak nggak diperpanjang. Nah, kamu kepikiran mau jadi apa kalau nggak jadi arsitek? Hidupku sih lebih all about design sih. Jadi kalau nggak pun jadi arsitek, kemungkinan ya kembali lagi mungkin desainer grafis atau seni visual yang lain gitu. Jadi perupa gitu. Kemungkinan akan jadi seperti itu. Cuman sih untuk sekarang karena arsitektur mungkin nantinya juga akan berkembang gitu, nggak melulu jadi di dunia bangunan. Cuman mungkin nanti ada yang lain yang membutuhkan arsitek untuk melakukan sesuatu yang lain. Jadi intinya sih terus belajar dan lihat di mana yang bisa kita lakukan ya kita lakukan. Tetap masih di profesi desain. Atau di bidang desain ya. Good. Ya. Yeah. Nah, 2020, Bro. Halo Mas Sinang, ada Mas Sinang juga tuh. 2020. Lu kerja kantoran apa entrepreneur nih, Bro? Kalau 2020 sih, kalau sekarang sih masih kepikiran kerja kantoran yang entrepreneurship sih. Seperti yang aku tadi udah ceritakan gitu. Oke. Jadi coba selalu berpikir hebat. Apa sih yang kurang dari suatu organisasi atau pekerjaanmu gitu. Kemudian isilah hal itu gitu. Sehingga kamu selalu berpikir entrepreneurship. Kemudian tapi kalau bisa sih tetap kantoran aja gitu.
kalau lihat dari beberapa, karena gini, kalau kita sekali kita kantoran gitu, kita masih punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang lain di luar kantormu. Ya. Tapi ketika entrepreneur, kemungkinan kamu sangat sibuk itu ada besar gitu, karena kamu harus berpikir untuk intinya berpikir untuk orang lain juga yang juga kerja sama kamu misalnya gitu. Tapi ketika kantoran, aku pikir aku hanya berpikir untuk kantorku dan aku punya waktu untuk sesuatu yang lain. Untuk sekarang sih aku masih berpikir seperti itu. Oke. Jadi in between ya, selalu jadi intrapreneur dong, intrapreneur ya. Iya, intrapreneur, exactly. Nah, ini yang terakhir nih, sebelum kita masuk ke tanya jawab nih, pasti yang lain udah pas nggak sabaran juga mau tanya-tanya sama Aji. Singkat aja, Di, bisa share nggak sumber inspirasimu itu kalau memulai sebuah karya tuh di mana gitu? Kalau saya sih selalu berpikir, karena saya desainer, pikirnya selalu problem solving. Jadi mulainya selalu dari konteks, karena saya percaya sama konteks. Konteks artinya di mana bangunan itu, misalnya bangunan, arsitektur, di mana bangunan itu akan dibangun, kemudian siapa yang akan menggunakan bangunan itu, terus siapa yang akan punya bangunan itu, branding, bagaimana brand bangunan itu nantinya, dan branding bagaimana, karena saya di dunia komersial, jadi gimana si developer ataupun retail atau klien saya nanti akan nge-brand dirinya sendiri yang akan kita coba aplikasikan di bangunan itu. Jadi semua tuh berasal dari konteks. Oke. Kalau saya jadi selalu berubah dan gimana konteks itu bisa diinterpretasikan terhadap bangunannya itu sendiri kalau misalnya arsitektur. Jadi justru masalah itu jadi inspirasi ya. Inspirasi. Exactly. Okay. That's good to know. Oke, kita silakan sesi kedua. Kita bisa kasih kesempatan ke teman-teman yang mau tanya-tanya ke Aji tentang gimana caranya dia bisa handle itu Singapura, dia bisa bahkan memulai keluarga di Singapura. Nggak banyak yang punya kesempatan itu gitu, karena syaratnya banyak sekali di Singapura untuk bisa start your own family gitu, bring your own family, bla 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 gitu. Nah, jadi pasti banyak banget yang bisa kita pelajari dari Aji. Silakan teman-teman yang mau nanya. Ini kita sambil sapa-sapa. Ada Happy Eka Ramadhani. Halo, Ada Fajar, ada Ariko, ada Anissa, ada Mas Fauzan. Pak Bagus, ada Pak Bagus nih juga dari IAI Riau juga, ada Mas Boim. Ada Rangga. Ya, kira-kira teman-teman ada yang mau ditanya ke Aji? Ada Lambang juga. Halo. Kevin. Apa kabar? Baik, Kevin. Tadi aku ada sedikit pertanyaan. Saya kan ya mungkin sama-sama kita nggak lagi di Indonesia ya. Ya. Kalau menurutmu selain bisa, tadi memang ada kayak motivasi pribadimu ingin kita punya pengalaman keliling dunia dan itu juga bisa diinterpretasikan dalam sebuah kegiatan mendesain dengan punya banyak project di berbagai macam site. Selain itu, menurutmu buat mungkin kalau ada teman-teman student di sini yang masih mikirin mau ngapain nih gitu ke depannya, apa yang membuat kamu itu dapat experience mendesain yang berbeda ketika kamu berada di luar Indonesia atau di kantor internasional seperti itu, multinasional, ketimbang waktu kamu mungkin pernah praktis atau mungkin ikut kantor orang di Indonesia gitu. Dari sisi design thinking kah, dari sisi teknologi kah, atau gimana? Oke, sebelum menjawab pertanyaan, halo Mita dan Arsa, anak dan istri juga mendengarkan. Jadi gini, karena lagi-lagi
Halo. Madin tuh, Madin. Halo. Itu apa? Halo Madin. Halo Madin. Halo. Nah, itu. Oke. Karena karena saya selalu mulai dari konteks. Itu yang menjadi menarik dari apa yang akan saya lakukan nantinya, dan itu bikin saya selalu belajar gitu. Saya harus belajar siapa sih kliennya, gimana sih budaya di situ, terus apa sih yang bisa didapat dari situ. Kemudian ketika saya bekerja di international company, kemudian saya bekerja juga dengan konsultan-konsultan lain yang juga sangat profesional di bidangnya, mulai dari konsultan struktur, MEP dan sebagainya. Mereka benar-benar top notch kelas gitu. Jadi saya kerja sama Aruk, saya kerja sama Orecon, dan mereka juga memberi solusi-solusi praktis yang sangat menarik, yang saya dulu waktu di Indonesia kebetulan belum dapat gitu hal-hal ini. Jadi intinya gimana kita mengaplikasikan desain kita yang mungkin juga bisa dibilang advance, itu lebih realis gitu di sana. Jadi kita bisa melakukan sesuatu yang lebih menarik gitu intinya, dari form, dari space, dan klien-kliennya pun karena mereka terbuka terhadap beberapa ide. Apalagi saya bekerja dengan bendera konsultan yang cukup mempunyai nama, jadi dengan ide-ide saya kemungkinan diterima akan lebih besar gitu. Jadi menariknya di situ. Kenapa saya tetap senang gitu kerja di sini. Dan berangkat dari konteks dan branding itu tadi, itu menjadikannya satu bangunan dan bangunan lain di tempat lainnya itu berbeda gitu. Jadi tidak terlalu internasional. Oke. Itu yang menarik. Dan selalu belajar dari konteks. Jadi bisa banyak tempat gitu ya, Ji ya, sekali waktu ya, Ji. Ya. Nice sih. Ketika lebih banyak kerjasama multidisiplin gitu dengan Aruk, dengan ada sebuah workflow baru yang kamu pelajari nggak? Bagaimana kamu memanage sebuah project, mulai dari desain konsep, habis itu ke I don't know, like DD atau apa, itu workflow-nya gimana? Ada sesuatu yang kamu dapetin nggak itu? Oke, biasanya sih kita akan memulai dengan konsep itu dari kami, dari arsitek gitu. Jadi dari konsep ide besar, kemudian kita juga placemaking gitu. Jadi gimana bangunan itu nantinya akan dipakai orang, dan bagaimana bangunan itu akan dijual, dan bagaimana komersial bangunan itu sendiri. Kemudian kalau kita sudah punya konsep yang jelas, ide besarnya sudah jelas, baru kita masuk skematik. Nah, di skematik ini di mana si struktur engineer, MEP dan beberapa konsultan lain akan masuk gitu. Nah, disitulah di mana akan terjadi keseruan kembali, karena bisa ide besar yang kita udah paparkan itu akan di-challenge lagi gitu. Akan ada perkembangan terbaru gitu. Gimana bangunan itu apakah nanti bisa terbangun dengan sistem yang seperti ini atau dengan sistem yang lain gitu misalnya. Dan ide-ide dari pihak-pihak yang lain itu sebenarnya sangat menarik gitu. Karena kayak kita kemarin baru kompetisi di Vietnam, itu Office Tower. Nah, kita kerjasama dengan Orecon. Ketika kita mengerjakan itu, pertama kita berpikir, bagaimana kalau bangunan ini ya konkret aja gitu. Tapi ketika kita ngobrol dengan Orecon, kita mulai berpikir, kalau Orecon bisa menggunakan MET, misalnya timber mass structure, CLT. Ya, gimana kita kalau juga proposal itu gitu. Jadi ada kolaborasi di situ yang jelas di depan mata bahwa kita memproses sesuatu terhadap klien,
itu ada seseorang yang akan membantu kita untuk merealisasikan itu. Itulah yang menarik di international company seperti ini. Yang akhirnya imajinasi dan ide-ide besarmu itu kemungkinan akan tercipta itu lebih besar. Oke, nice. Gitu. Gimana teman-teman mahasiswa nih, ada Yasin juga nih. Yasin, ada pertanyaan nggak kira-kira tuh sama Mas Aji-nya? Boleh, Pak. Saya Silakan. ya jadi Halo. ingin tanya nih. Jadi kan saya sendiri ingin mencoba untuk ikut dalam Singapura itu sebagai intern. Jadi sebelum sana skill apa aja sih yang harusnya udah memenuhi biar tidak membebani beberapa karyawan di sana gitu. Skill yang untuk kemampuan untuk mahasiswa intern itu sebaiknya apa gitu? Oke. Yang Gimana, Ci? kami mereka. Oh, kalau kantor kami sih masih standar sih ya. Kita masih pakai SketchUp, masih pakai AutoCAD. Jadi hal-hal itu kalau udah bisa sih sebenarnya sudah cukup gitu. Cuman kalau kantor-kantor lain kita mungkin mereka mulai menggunakan Revit gitu, BIM gitu ya. Jadi hal itu mungkin harus dipelajari sih sekarang. Sudah mulai harus dipelajari oleh mahasiswa gitu. Jadi di sini kalau misalnya kamu nanti apply-nya ke konsultan lokal, ya Revit dan BIM modeling itu sangat penting. Ya. Karena submission untuk local submission di sini perlu BIM. Ya. Di sini ada nih kemarin workshop dari IAI Riau tuh, Pak Koirus dan Pak Bagus tuh. Ada workshop BIM. Mungkin Pak Yasin nanti bisa lanjut. Boleh. Supaya bisa memperlengkapi diri. Yeah. Teman-teman yang lain? Di sini ada Pak Zaki juga, ada Mbak Maria, ada Gun. Ada lagi nggak yang kira-kira mau kita gali nih dari Aji? Gimana dia pengalaman hidupnya di sana? Nil, boleh nanya nih Pak Daniel? Boleh dong. Pertama-tama apa kabar Mas Haji? Lama nggak jumpa. Apa kabar Gun? Sehat. Pak Gun. Pak dosen. Ini Ji mau nanya bagi teman-teman, terutama bagi mahasiswa-mahasiswa yang mungkin baru fresh graduate, yang baru lulus, seperti tadi Yasin tadi. Kalau langkah awal untuk kerja di Singapura tadi mungkin mempersiapkan diri ya. Kemudian kalau boleh tahu, selain untuk mempersiapkan diri dari skill-skill tadi, dulu pertama kali waktu di Singapura itu basicnya, misalnya kalau boleh tahu Aji dulu sebagai apa sih gitu loh. Misalnya terlibat dalam proyek apa, proyek pertamanya waktu di Singapura, dan sejauh apa terlibat dalam proyeknya. Mungkin itu dulu, Pak Daniel. Oke. Iya. Oke, jadi saya datang ke Singapura itu tahun 2014. Sebelum saya ke Singapura, saya sudah punya studio kecil di Jogja, mengerjakan beberapa proyek rumah dan villa dan beberapa proyek di Indonesia gitu. Kemudian saya ke Singapura, kebetulan karena saya sering kompetisi, jadi portfolio saya itu sebagian besar isinya kompetisi. Dan waktu itu ketika saya interview dengan Good Melian sedang mengikuti kompetisi di Singapura gitu. Dan yang bos yang mereview portfolio saya nawarin gitu. Jadi kamu kan masuknya, dia langsung nerima saya ketika saya interview. Jadi saya cuma interview, kemudian ketika saya pulang ke MRT, saya ditelepon, saya diterima, kemudian saya datang lagi gitu. Yang ketika datang lagi dia tanya, "Jadi kamu suka kompetisi ya?" "Iya, suka. Saya sedang ikut kompetisi nih. Tapi deadline-nya sebulan lagi. Kamu mau nggak masuk minggu ini gitu?" Terus lah, waduh, kalau masuk minggu ini
susah Pak, saya harus pulang dulu ngambil barang dan sebagainya. Oke, kamu pulang dulu ambil barang, 1 minggu lagi kamu datang. Nah, ketika itu saya langsung ikut kompetisi, jadi saya punya setengah bulan di sini untuk ikut kompetisi. Itu saya ambil itu. Dan ketika itu saya baru tahu ternyata proses kerja di sini itu beda sama Indonesia gitu. Kalau ketika kita di Indonesia kita mengerjakan semuanya mungkin sendiri gitu. Dan ketika di sini bagi-bagi tugas gitu. Tapi untungnya di studio saya itu ketika saya diterima saya memang didedikasikan untuk jadi architectural designer gitu. Dan saya di bawah bos saya itu langsung untuk mengerjakan kompetisi itu. Jadi kita cuma berdua ngerjain kompetisi itu pertama kalinya ya. Jadi saya melakukan semua proses desain dari awal sampai akhir. Dan kebetulan bos yang saya bantu waktu itu adalah lead designer di kantor saya waktu itu. Sekarang dia udah nggak di kantor saya. Jadi dia dulu lead designer di situ. Jadi dia nge-review desain di seluruh kantor dan karena saya sudah dekat dengan bos itu, jadi saya selalu ikut gitu. Kemanapun dia ada di kantor, saya ikut gitu. Jadi mau review mau apa, saya ikut. Jadi saya dapat tuh yang saya mau. Jadi seorang desainer dari awal. Jadi ikut di setiap proses desain, ikut di setiap review desain. Jadi ya intinya sih ngikutin aja sih apa yang kesempatan yang ada kita ikutin gitu. Sehingga kamu bisa dapat sesuatu dari sana. Jadi Oke. Jadi apa tadi namanya, kompetisi merupakan salah satu portofolio terbaik lah ya buat bagi teman-teman kalau emang pengen kerja di Singapura ya. Ya, kalau kalian ingin jadi desainer, banyak-banyaklah ikut kompetisi. Karena itu media di mana kalian belajar, gitu. Karena ketika kompetisi, kalian punya soal yang nggak pernah selesai soalnya, karena kalian nggak ada teman yang untuk bertanya, gitu. Nggak ada klien yang untuk kalian tanya. Jadi kalian membuat soal itu seolah-olah kalianlah kliennya sendiri, gitu. Dan kalian menginterpretasikan masalah-masalah yang ada di situ untuk jadi sesuatu yang menurut kalian solusi terbaik. Nah itu menurut saya sih exercise yang sangat bagus untuk jadi seorang desainer. Oke. Nice Ji. Thank you udah sharing. Ini kita masih ada waktu untuk satu pertanyaan lagi nih. Ada Mas Uka juga baru gabung nih. Mas Uka lagi nge-hype banget nih sekarang Mas Uka. Ada yang kira-kira mau kasih satu pertanyaan lagi nih untuk Mas Haji sebelum kita akhiri, teman-teman. Gue nggak tahu sih pertanyaannya tadi apa aja sebenarnya. Baru gue ikutan. Sebenarnya gue penasaran sih, kan teman gue banyak yang di GP juga. Terus banyak yang udah ada dipulangin, banyak yang gimana. Terus kalau gue tahu Broadway Malayan sih, temen gue kan IJ pakai lo juga kan di GBIS kan. Gue juga kenal orang-orang dalam di GBIS 9 kan, seperti kayak Pak Ahmad macam-macam. Cuman yang gue mau tahu Broadway Malayan gimana sih keadaannya dengan sekarang nih, krisisnya apakah stable, apakah miring juga, atau ada kebijaksanaan apa sih yang dikasih sama bos-bosnya gitu? Apakah kayak Abode yang potong gaji? Gue nggak di Abode sih, cuman gue udah cerita juga beberapa orang di Abode kan. Cuman mereka akhirnya yang kasih tahu kan potong gaji sekian gitu. Mereka kan akan dikasih worst case-nya. Lu juga pasti juga ada worst case kan dari siapa? Dari bos-bos lu. The worst case-nya apa sih untuk yang keadaan sekarang? Sorry ini gue agak menyimpang nih. Soalnya ini topiknya lo ya, menurut gue agak menarik karena realitanya yang sekarang keadaannya yang lagi happening, agak penting gitu. Ya. Gimana Ji? Oke. Pertanyaan yang mungkin susah sih dijawab karena gimana ya? Loh, gampang aja Ji, potong gaji apa gaji. Ada konsekuensi sih. Ya ada konsekuensi lah. Pasti ada konsekuensi karena itu lah. Potong gaji nggak, Ji?
potong gaji sih ada sih, potong gaji. Ada ya? Cuman Ada penyesuaian gitu, ya? ada. Ada penyesuaian lah pasti. Iyalah. Ya Di masih mending, kantor Ji. pasti ada penyesuaian. Masih Tapi mending untung lah, disesuaikan, jadi Ji. gini, ya betul. Lebih mending kita dipotong gaji bersama-sama daripada teman-teman kita disuruh pulang gitu kan. Iya. Bener. Soalnya di Jadi kan kejadiannya gue disuruh pulang banyak kan. Yang gue ada tahu sih, beberapa emang udah pada dipulangin gitu. Makanya gue juga keadaan gue mikir, wah iya teman-teman gue yang luar apa kabar nih? Gitu. Gue juga takutnya mereka pulang juga susah nyari kerjaan juga sekarang kan. Maksudnya lagi keadaan kayak gitu. Makanya menurut gue sangat bijaksana kalau perusahaan lo motong gaji ditanggung bareng-bareng lah dengan bebannya tadi gitu. Itu lebih akan bijaksana, nanti bisa dibicarain lagi ke depannya. Cuma untuk saat ini mending kayak gitu dulu. Karena kan mereka juga butuh uang buat ini kan, buat makan, buat kehidupan. Gitu. Ya betul. Iya. Ji, ini ada pertanyaan dari Christian Yahya nih. Untuk penutup. Ya. Untuk anak fresh graduate gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang mahasiswa fresh graduate juga di sini. Fresh graduate-nya lagi COVID lagi. Jadi kan agak susah. Jadi mereka nanya itu di kolom chat, lebih baik kerja di biro atau di kantor konsultan. Mungkin agak kurang jelas sih. Mungkin lebih di biro seperti dia fresh graduate. Seperti studio Mas Sinang ya? Ya, misalnya kayak studionya Mas Sinang atau kantor konsultan kayak Air Mas gitu misalnya kira-kira. Iya. Tergantung ini ya. Kalau saya sih tergantung minatnya. Kalau kalian suka desain dan detail gitu, mungkin lebih kalian akan lebih senang ke studio gitu. Tapi ketika kalian ingin mempelajari hal yang besar gitu, dan kalian ingin melakukan hal yang lebih besar, bisa mengerjakan di banyak tempat, mungkin konsultan yang corporate gitu itu kan lebih ada kesempatan besar di sana. Oke. Tapi kalau kalian suka detail dan sesuatu yang cepat terbangun, mungkin akan lebih suka di studio. Gitu. Oke. Mungkin gitu aja ya. Kira-kira nanti kalau teman-teman ada yang mau bertanya lagi langsung ke Instagramnya Mas Aji gitu. Di sini juga kalau ada ya teman-teman fresh grade yang mau cari kerja di biro, intern tuh juga KM0 tuh lagi ngehits banget, pasti dia butuh support. Tuh ada Mas Astungkara tuh, coba dilihat tuh Astungkara itu lagi nge-hype. Jadi mungkin teman-teman kalau mau intern bisa langsung ke Mas Uka atau Mas Bagus Sinang gitu. Yang mau S2 aku ngirim mahasiswa boleh nggak, Nil? Sama Mas Uka. Mau ngirim mahasiswa itu loh ke S2 itu loh ke Jerman tuh loh sama dosen. Bukan ngirim mahasiswa, bukan mahasiswa magang ke sana gitu loh. Boleh daftar. Boleh. Jadi kita tinggal 1 menit lagi. Ada lagi nggak yang mau nanya? Oke, semua. Pak Bagus, makasih udah datang. Oh, bisa ke Videsia juga tuh. Videsia, Reza, Mas Boem tuh bilang ke Videsia. Boem. Mas Boem udah dibilang, tapi kemarin katanya masih belum terima nih Mas Boem. Udah diajukan tuh. Nil, boleh satu pertanyaan nggak, Nil? Boleh. 1 menit nih, 1 menit lagi masih ada kita. Ji, sekarang pace kerja di sana gimana? Tetap kayak biasa atau slow down atau gimana? Kalau aku sendiri sih masih seperti biasa ya. Karena karena proyek di Filipina lumayan tetap jalan sih. Walaupun di sana lagi lockdown, tapi Filipina ya, oke. Jalan ya. Baru 2 minggu lalu aku masih di chat sama klien di Indonesia sih. Gimana kalau proyek di Indonesia? Ya Indonesia gimana, agak slow down. Tapi ya kira-kira gitulah ya. Udah cukup jelas sih, Ji. Thank you, Ji. Sharingnya, Mas Sinang. Thank you semua yang udah hadir. Semoga jadi inspirasi. Semoga kita juga bisa tetap menginspirasi teman-teman kita yang lain, khususnya di masa sulit ini. Thank you. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, Pak Daniel. Terima kasih.
Dadah.